Kalian harus betul-betul memperhitungkan modal yang akan dikeluarkan untuk usaha barbershop ini. Halo owner barbershop, jumpa lagi dengan aku Amir. Nah, kali ini aku akan bahas cara memulai bisnis barbershop dengan modal yang sangat hemat, tapi itulah yang secukupnya ya kalau aku bilang. Oke. Nah, untuk kalian semua yang baru mau mulai usaha barbershop, aku rasa untuk di sekarang-sekarang ini mungkin agak sulit ya kawan-kawan, karena ekonomi cukup parah ya. Itu drastis, dan juga mungkin kompetitor juga banyak kawan-kawan. Nah, jadi apa aja yang perlu kita siapin ya untuk memulai usaha barbershop? Oke. Yang paling pertama itu pasti mengestimasi modal awalnya. Nah, jadi kalian harus betul-betul memperhitungkan modal yang akan dikeluarkan untuk usaha barbershop ini. Nah, modal itu apa aja yang bakal dikeluarin? Oke, yang pertama itu pastinya sewa ruko ya kawan-kawan. Nah, sewa ruko itu pasti harganya variasi, itu tergantung lokasi, tergantung daerah, tergantung kota ya. Nah, kalau di aku sih eh, ini pasaran harga pasti beda-beda semua. Pastinya itu modal yang pertama kali harus diperhitungkan. Dan modal yang kedua itu pastinya untuk konsep atau interior si barbershopnya. Nah, jadi untuk konsepnya itu juga bisa makan biaya besar kalau kalian tidak memperhitungkannya di awal. Nah, jadi untuk konsepnya itu sendiri juga harus sesuai sih, kalau aku bilang jangan memaksakan, sesuai budget dan juga terlihat rapi pastinya gitu ya. Nah, habis yang untuk interiornya itu pasti ada di peralatan. Oke, peralatan yang wajib itu pastinya kayak cermin, kursi, AC, tutup pintu kaca depan gitu. Itu yang lumayan besar. Apalagi juga clipper-clipper ya, peralatan yang wajib kalian perhitungkan untuk biayanya. Nah, di peralatan itu juga harganya macam-macam. Kalian bisa beli kursi yang di harga berapaan nih. Ada yang kursi mungkin yang standarnya mungkin di 4 jutaan, tuh yang kecil tuh biasa ya. Atau juga yang di 7 jutaan yang sedang, atau juga sampai yang di 15 jutaan juga ada. Nah, setelah dari peralatan itu pastinya kita harus punya lokasi yang ideal untuk menentukan lokasi barbershop kita. Jadi lokasi ideal itu menurut perhitungan kawan-kawan sendiri ya, itu di daerah perkantoran kah, daerah kampus kah, atau di daerah pusat kota kah, atau main di daerah-daerah yang lebih di apa ya, lebih lebih kecil tapi kita eh, saingannya nggak banyak gitu sih. Nah, untuk yang lokasi ideal ini pasti kawan-kawan udah tahu ya di mana ya mau ditentukan, di mana mau dibuat, dan penuh perhitungan sendiri untuk kawan-kawan semua. Nah, terus untuk para ownernya juga, poin berikutnya itu yang harus dipahamin untuk mulai usaha barbershop, skill dasar yang harus dikuasain. Nah, skill dasar itu kalau kita owner yang memang bisa praktisinya atau juga bisa mangkas, skill dasarnya pasti modal awalnya itu udah ada ya, dengan bisa motong. Tapi kalau kayak aku yang backgroundnya sama sekali nggak ada sih di barbershop, jadi aku cuman pure manajemen. Jadi skill dasar yang aku pelajarin itu mungkin lebih ke media sosial ya, kalau aku bilang media sosial, terus juga eh, buat-buat video gitu. Jadi beda-beda ya untuk skill dasar ini untuk para ownernya. Kalau untuk si praktisinya yang langsung bisa motong tuh lebih enak, tapi juga kalau cuma sekedar bisa motong itu juga nggak aku rekomendasiin sih, karena pastinya kalau cuma sekedar bisa motong nggak paham media sosial juga sulit ya untuk sekarang ini, apalagi semua kompetitor pastinya udah paham media sosial. Nah, yang paling terakhir, kalau yang harus kalian pikirkan itu bagaimana cara menarik pelanggan. Nah, balik lagi ke poin yang sebelumnya, pastinya cara menarik pelanggan itu dengan kualitas atau hasil potongan kita yang bagus dan juga media sosial ya kawan-kawan. Nah,
media sosial ini juga sangat berperan penting ya untuk memajukan usaha atau memajukan bisnis barbershop kita. Jadi aku pure pribadi dengan background aku yang nggak tahu mangkas, aku pure pribadi itu memahamin semua media sosial. Jadi sampai di saat ini, dari awal media sosial aku tuh aktif terus ya. Apalagi kayak sekarang tuh udah masuk ke YouTube. Nah, contoh kayak di channel ini aku masih sering ngupload short ya. Kalian bisa cek-cek short aku tuh masih sering ngupload gitu. Memang kalau di YouTube kita kemarin agak sering berhenti gitu. Tapi kalau untuk Facebook, Instagram, TikTok itu kita nggak pernah berhenti ya kawan-kawan. Jadi aku saranin sih harus kuasain semua. Yang pertama itu kalian harus merencanakan betul-betul modal kalian. Jangan memaksakan, jangan sampai pinjaman atau kayak mana. Yang kedua yang perlu kalian perhitungkan itu interiornya, konsepnya. Yang ketiga itu ada peralatan yang wajib harus kita miliki untuk mulai usaha barbershopnya. Yang keempat itu ada lokasi. Yang kelima itu ada skill dasar yang harus dikuasai untuk menjalankan usaha barbershopnya. Ya kayak aku bilang seperti media sosialnya. Dan yang keenam itu bagaimana cara menarik pelanggan di awal. Jadi itu sih yang harus kalian pikirkan di awal dulu sebelum memulai usaha barbershop ini. Dan jika kawan-kawan ada yang mau di-sharing atau yang mau ditanya, kalian bisa ketik aja di komentar. Aku bakal jawabin satu-satu pertanyaannya dengan video kayak gini ya. Jadi nggak aku jawab juga manual sih. Tapi aku bakal juga coba jawabin dengan pakai video. Jadi kita bisa jelas dan bisa paham semuanya ya. Dan ini juga aku nggak membilangkan aku itu semua. Aku bisa, aku barbershopku bagus. Nanti aku bakal videokan barbershop aku kayak mana kondisinya. Nah, jadi kalau mau sharing-sharing silahkan nongkrong di channel aku ini ya, Kingscard Barbershop. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu gunting.